Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Putra Pratama dengan NPM 020424111140 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan perubahan ekuitas atau modal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ekuitas perubahan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban dalam persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas dapat berubah karena beberapa faktor seperti laba bersih, pendapatan komparatif lainnya, setoran modal tambahan, atau penarikan modal. Tujuan laporan perubahan ekuitas memberikan informasi. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas dapat berubah karena beberapa faktor seperti laba bersih, pendapatan komparatif lainnya, setoran modal tambahan, atau penarikan modal. Ada juga tujuan laporan perubahan ekuitas, yaitu memberikan informasi tentang perubahan modal pemilik selama periode tertentu, menjelaskan sebab-sebab perusahaan ekuitas, termasuk laba atau rugi bersih, distribusi dividen, atau transaksi ekuitas lainnya, lalu menilai keputusan manajemen terkait penggunaan modal, serta menjadi dasar evaluasi bagi investor dan pemilik modal dalam nilai kinerja perusahaan. Lalu ada juga komponen laporan perubahan ekuitas. Komponen utama yang tercantum dalam laporan perubahan ekuitas meliputi yang pertama, saldo awal ekuitas atau modal. Ini adalah jumlah ekuitas perusahaan pada awal periode pelaporan. Lalu yang kedua, setoran modal tambahan. Tambahan investasi atau modal yang disetorkan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, laba atau rugi bersih periode berjalan, nilai keuntungan yang kerugian yang diperoleh perusahaan selama periode pelaporan. Dan yang keempat, dividen yang dibayarkan, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik. Lalu yang kelima, pendapatan komparatif lainnya, perubahan ekuitas yang tidak berasal dari kegiatan operasi seperti perubahan nilai aset atau liabilitas yang diukur ulang. Yang keenam, menarik modal oleh pemilik atau prive, penarikan modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi, biasanya terjadi di perusahaan perorangan. Lalu yang ketujuh, saldo akhir ekuitas atau modal, nilai ekuitas akhir periode setelah memperhitungkan seluruh komponen di atas. Ada juga format laporan perubahan ekuitas. Format laporan ini bervariasi tergantung jenis ekuitas, perusahaan per orang, CV atau perseorang terbatas. Yang kelima, langkah-langkah menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, ambil data saldo awal ekuitas. Yang dimaksud saldo awal ekuitas diperoleh dari laporan neraca periode sebelumnya. Yang kedua, catat laba atau rugi bersih periode berjalan. Data ini diambil dari laporan laba rugi. Dan yang ketiga, tambahkan setoran modal tambahan. Catat penambahan modal dari pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, kurangi dividen atau prive. Hitung jumlah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik atau ditarik oleh pemilik. Dan yang kelima, tambahkan pendapat komparatif lainnya jika ada perubahan ekuitas dari transaksi non-operasional. Lalu yang terakhir, keenam, hitung saldo akhir ekuitas. Jumlahnya semua komponen untuk memperoleh saldo akhir ekuitas. Selanjutnya, pentingnya laporan perubahan ekuitas. Bagi investor dan kreditor, menilai seberapa efisien modal digunakan dan kinerja perusahaan. Lalu bagi pemilik, melihat pertumbuhan ekuitas dan dampak dari kebijakan perusahaan seperti pembagian dividen. Sedangkan bagi manajemen,
sebagai alat evaluasi keputusan terkait distribusi laba dan kebijakan modal. Selanjutnya, hubungan laporan perubahan ekuitas dengan laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi digunakan dalam laporan perubahan ekuitas, sedangkan neraca, saldo ekuitas yang dilaporkan perusahaan harus disesuaikan dengan saldo ekuitas di neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas, yaitu menunjukkan arus masuk keluar kas yang terkait dengan aktivitas ekuitas seperti setoran modal dan pembayaran dividen. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ekuitas selama periode tertentu. Penyusunan laporan ini penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk memahami kinerja dan kebijakan manajemen terkait modal. Dengan memahami cara menyusun dan menganalisis laporan perubahan ekuitas, pihak berkepentingan dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.